Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan alhamdulillah juga kita bersyukur maunya bermula majelis ini kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hujan. Hujan itu termasuk salah satu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwah fillah yang dirahmati Allah, kita juga bersyukur pada kesempatan ini. Alhamdulillah ada para kiai yang hadir. Panjenengan tak asing bagi saya di masjid. Penunggunya masjid, ini termasuk insya Allah ahli surga ya. Amin. Amin. Kiainya masjid ya beliau. Terlalu tinggi nih kiai. Oh, masya Allah. Alhamdulillah. Semoga istiqomah kita. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Kita bahas tentang keutamaan menuntut ilmu ya, dan pentingnya belajar. Jadi dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW disampaikan, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya, Masya Allah. Jadi siapa orang yang menempuh perjalanan menuntut ilmu ya, malah didoakan agar mudah jalannya menuju surganya Allah SWT. Kita di sini paling jauh mana nih? Enggak ada nih. Saya Semboro. Akotir. Artinya kita diberikan kemudahan dekat di sini. Ya. Lah terus apa saja keutamaan dari menuntut ilmu itu? Yang pertama adalah dapat mengetahui kebenaran. Dalam Al-Quran surah Ali Imran dikatakan, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu yang menyatakan demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Ali Imran ayat 18. Kemudian yang kedua, manfaat dari menuntut ilmu itu keutamaannya apa? Yaitu mendapatkan pahala sama ya. Sama dengan orang yang diajarkan juga. Ya. Jadi dari penjelasan Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia memaparkan bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan ya, maka dia akan mendapatkan pahala ya seperti orang yang menunjukkan kebaikan tersebut. Ya. Jadi barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kemudian barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya itu. Ya. Kan panjenengan pernah ada suatu kisah kan ya. Ada seorang penggali kuburan yang dia sudah biasa gali kuburan untuk memakamkan mayit gitu. Ya. Kan belum ada yang pernah masuk kuburan gitu? Enggak ada ya, belum. Tidur di sana belum pernah di dalam ya. Sasa. Jadi ada satu kisah ya, dari penggali kubur itu menggali kuburan. Kemudian datanglah si mayit mau dikuburkannya. Ya.
Dan ketika datang si mayit itu, ketika mau dikuburkannya, dia pingsan. Baru kali itu penggali kubur itu pingsan melihat mayit yang dikuburkannya. Setelah dia siuman, ya, dia tanya kepada ibunya, ya, ditanya, kenapa engkau pingsan? Saya melihat, ya, ibaratnya kayak surga yang begitu indahnya, bukan main. Ketika mayat itu diturunkan, pokok saking indahnya dia sampai pingsan, ya. Karena dia belum pernah menemukan keindahan, ya, surga itu kayak seperti itu. Katakanlah itu gambaran sebenarnya, ya. Ternyata ketika ditanyakan kepada ibunya Sima itu, dia adalah orang yang rajin menuntut ilmu. Kemudian berselang lama kemudian ada yang datang lagi dikuburkannya, ya. Kayaknya dia pingsan apa enggak tuh saya lupa, ya, tapi dia kelihatan keindahan lagi, ya. Kemudian ditanyakan kepada ibunya, siapa dia? Dia adalah kakaknya yang membantu, ya, yang membiayai adiknya yang kemarin meninggal itu menuntut ilmu. Jadi dikasih surga yang boleh dikatakan hampir sama dengan yang pertama tadi itu. Ya, artinya apa? Bersyukur di sini panjenengan sedaya ya semua, insya Allah termasuk mendapatkan pahala surga ketika membiayai anak-anak untuk menuntut ilmu. Ya. Ya, walaupun mohon maaf kadang kita merasa rendah di hadapan anak-anak, ya. Apalagi beliau putrinya sudah menghafal 30 juz, ya. Beliau baru mungkin juz 30 ya. 30 juz apa? Juz 30 ya. Alhamdulillah. Pahalanya sama, bahkan bisa lebih tinggi karena bekerja membiayai, ya. Peras keringnya tiap hari beliau bekerja di panasan, ya, karena keluar olahraga, ya. Masya Allah, ya. Jadi itu tadi gambarannya bahwasanya pahala para penuntut ilmu dan yang membiayainya juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian yang kedua, ya, adalah tanda seseorang diberikan petunjuk dan hidayah. Alhamdulillah. Jadi para penuntut ilmu itu merupakan orang yang diberi petunjuk dan hidayah. Dalam satu hadis sampaikan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka ia akan difahamkan tentang agamanya. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah manfaat dari menuntut ilmu itu adalah ahli ilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Nah, ini yang kadang sering lupa. Ahli ilmu itu lebih utama dari ahli ibadah. Orang menuntut ilmu itu lebih utama daripada orang ahli ibadah. Nah, terus apakah ibadah ditinggalkan? Tidak, ibadah tetap jalan. Misalnya begini, orang misalnya sholat dari mulai jam 7, ya, habis isya gini sampai subuh, itu bagus, pahalanya besar. Tapi lebih hampir sama dengan orang yang menuntut ilmu cuma 1 jam. Nah, itu ya bisa digambarkan, ya. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim harus cerdas ketika mencari pahala di hadapan Allah. Mana yang pahalanya tinggi itu kita kejar. Ya, tapi bukan berarti masjid ditinggalkan, enggak, tetap kemakmuran itu di masjid. Apalagi menuntut ilmu di masjid. Habis menuntut ilmu sholat malam, masya Allah, tinggi pahalanya. Ya. Kemudian sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang-bintang. Jadi kita para penuntut ilmu itu terangnya kayak bulan. Oke. Kalau ahli ibadah kayak bintang-bintang, banyak tapi tidak seterang bulan. Ya, jadi tidak jelek, semuanya baik. Ya. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian yang kelima adalah manfaat dari menuntut ilmu itu terhindar dari fitnah dan laknat Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kalau seorang tidak menuntut ilmu, akhirnya dikatakan babi itu halal, itu ayam itu haram, dibolak-balik nanti karena nggak tahu ilmu. Tapi ketika kita tahu ilmu, kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian yang keenam, manfaat menuntut ilmu itu adalah dia yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Panjenengan yang bergegas sholat ke masjid, ke musola ini karena takut kepada Allah. Mau dipanggil bupati aja, oh siap, dandan rapi, wangi-wangian, wes, nyetil lah.
Tapi ketika dipanggil Allah, Allah yang manggil ini. Nah, kita dandan rapi juga, wangi-wangian juga, datang ke masjid, masya Allah. Bukan cari mana baju yang jelek, nah itu. Ya, tapi baju yang bagus gitu ya, menghadap Allah. Dan siapakah yang lebih takut kepada Allah? Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, orang yang berilmu. Ya. Orang yang berilmu, bukan berarti orang yang berilmu itu harus punya pesantren, tidak. Ya, kita pun jika mau menuntut ilmu dan bersama-sama belajar menuntut ilmu, insya Allah termasuk bagian dari ulama yang tahu ilmu. Ya, seperti itu. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang maha agung, maha mampu, maha mengetahui, dia disifati dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya. Ya. Ada satu kisah itu ya, saya lihat ada tentara Turki atau mana itu insya Allah ya. Jadi tentara ini menitipkan uang kepada seorang waktu itu di Palestina, waktu Turki ya, sekitar 100 tahun yang lalu kurang lebih ya, 150 atau 100 tahun yang lalu dititipkan uang itu. Jadi dia berperang, nanti kalau kembali mau dia ambil. Tapi ternyata sampai detik ini katakanlah nggak ada yang ngambil, keluarganya pun nggak ada yang ngambil. Ya. Sehingga karena itu uang kuno zaman 100 tahun yang lalu kurang lebih, banyak yang nawar. Ada yang nawar sampai 11 triliun atau berapa itu. Jadi, tapi dia tidak mau ngasihkan karena bukan pemiliknya, dia dititipi. Mau denda tompes gini. Iya, saya lihat itu 11 triliun ya, masya Allah. Uangnya tuh masih gebak gini, tapi karena benda kuno yang sangat antik dan langka sekali, itu yang nawar dari mau kemana-mana sudah, kurang lebih 11 triliun kurang lebih. Kalau dihitung itu. Tapi yang dititipi itu generasi yang ketiga atau kedua gitu ya. Jadi mbahnya dulu dititipi, karena nggak ada yang ngambil dikasihkan ke anaknya. Anaknya nggak ada yang ngambil dikasihkan ke cucunya. Dipesankan yang sama, jangan dikasihkan ke siapapun sebelum ke ahli warisnya. Nah ini bagusnya Islam tuh begitu. Kalau asli, ya kalau palsu ya diambil itu sudah. Ya. Jadi seperti itu. Walaupun BBM naik, tidak dikasihkan itu. Tidak dibuat beli bensin, tidak. Oh ini ongkos megangnya untuk beli bensin, tidak. Nah, itu berarti menjaga amanah yang sungguh-sungguh. Ya. Seperti itu. Bahkan ada tentara Khilafah Utsmani pada waktu itu ya, disuruh jaga juga di daerah Al-Aqsa waktu itu ya, Turki atau Al-Aqsa itu ya, dia jaga perbatasan waktu itu. Ya, karena komandannya belum merintahkan untuk pulang, dia nggak pulang di situ, kurang lebih 70 tahun atau 90 tahun dia di situ. Ya, jadi saking istiqomahnya dia menjaga. Ya baru-baru kemarin aja, katakan beberapa tahun yang lalu lah Mas. Ya. Nah, seperti itu, ya. Tapi memang kebanyakan orang kalau dititipi omongan lebih. Kalau dititipi uang kurang. Dikurangi. Tapi tadi itu Masya Allah, ya menjaga betul. Padahal triliunan itu menggiurkan. Jangan kan 1 triliun, 100 juta aja, kompes enggak ada anunya sudah. Enggak ada ahli warisnya, sikat aja sudah. Nah, seperti itu. Tapi karena dia memahami ilmu bahwasanya itu amanah, titipan itu amanah, jabatan itu amanah, dia menjaga dengan betul. Dan itu insya Allah para ahli warisnya yang menjaga itu masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena menjaga titipan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian selanjutnya ya, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan selain ilmu ya, dalam firman Allah, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya, seperti itu. Dari para nabi pun juga minta ilmu kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, orang yang dipahamkan agama adalah yang dikehendaki kebaikan. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Alhamdulillah. Alhamdulillah panjenengan mungkin putra-putrinya ada yang mondok, ya. Ada yang belajar menuntut ilmu sampai sekarang belum pulang, katakanlah seperti itu. Ya insya Allah surga terus Allah berikan kepada mereka.
dengan tingkatan-tingkatan yang terus. Ya. Begitu juga dengan ahli kubur. Ahli kubur itu menunggu doa kita, menunggu kebaikan amal soleh anak cucunya, dan itu insya Allah yang akan menaikkan derajat ahli kubur di surganya Allah. Jadi katakanlah ahli keluarganya, ahli turunannya baik-baik semua, tingkat terus. Nah, satu tingkat, besok naik tingkat lagi satu, besok naik lagi karena kebaikan ahli keluarganya. Balik rajin sholat berjamaah di masjid, masya Allah. Nah, rajin menuntut ilmu, masya Allah. Rajin berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, naik terus. Oke. Jadi itu perilaku kita termasuk yang menaikkan derajat ahli kubur kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah amalan yang tidak akan terputus ya. Jika manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan semoga kita sekalian diberikan keturunan yang soleh dan solehah.